صغاره رسالة لحظه في كباره mati sukun li'anna ta'dib as-sabi fi sigharih ziyadatun lihadhi fi kibarih gitu caranya. Terus janal bidzalika al-huzuz al-wafirah wa rahat ad-dunya wa khair al-akhirah. Baik, berkata Imam Romli dalam kitabnya, ya, namanya judul kitabnya Riyadhatus Sibyan. Apa namanya? Riyadhatus Sibyan. Jadi kita belajar kitab Riyadhatus Sibyan. Ya, latihan anak-anak ini artinya. Ya, melatih dari anak-anak untuk belajar akhlak, untuk belajar tasawuf. Ya. Di sini dikatakan wa hazza fihi ulumuddin ala qiyami al-ahli bil banini. Dan Imam Al-Ghazali memberikan motivasi, hazza itu memberikan motivasi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, jadi ini kitab banyak. Kalau kita mau belajar ilmu agama banyak. Intinya Al-Quran, intinya hadis Nabi Muhammad. Ya. Nah itu kalau mau belajar Quran harus sama tafsirnya. Belajar hadis sama belajar fiqhul hadis, penjelasan daripada hadis. Nah nanti ini belajar nama ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu udah jadi, udah diambil dari Quran, diambil dari hadis. Jadi kalau istilah makanan itu udah jadi sayur asam, ada kacang panjang, ada gambas, ada daun belinjo, ada asamnya, ada semua jadi tinggal makan. Itu ilmu fikih. Ya. Ada namanya ilmu tasawuf. Nah, ini ilmu akhlak ini. Ya, ini yang kita belajar nih. Ilmu tasawuf disebut juga dengan ilmu ihsan. Ya, merasa dipantau sama Allah. Bagaimana kita mendekatkan diri sama Allah. Bagaimana beradab sama Allah dalam kehidupan. Nah, ini namanya ilmu tasawuf. Ya, ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun Islam timbul ilmu fikih. Rukun iman timbul ilmu akidah. Dengerin. Jangan suka makan permen ya. Permen karet gitu. Belajar pakai permen karet. Di mulutnya ada permen, jangan. Ambil buku, ambil pena. Apa yang Habib tulis, apa yang Habib terangin ditulis. Ya harus begitu. Suruh anak-anak semuanya. Ya. Jadi ini majlis ta'lim bukan buat anak-anak aja, semua buat masyarakat, terutama yang dewasa. Ya. Dan Imam Al-Ghazali telah memberikan motivasi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu 4 jilid. Diterjemahkan bahasa Indonesia jadi 10 jilid. Di Selekta minimarket tuh, ya, Selekta toko buku tuh dijual di situ. Ya, kalau yang nggak bisa belajar, belum bisa baca bahasa Arab, belajar bahasa terjemah Indonesia. Ya, cuman harus pakai guru, bacanya di depan guru. Bukan asal baca sendiri, nanti ngehayal sendiri. Jangan baca buku ilmu tasawuf, harus pakai guru. Ala qiyamil ahli bil banini. Bagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan di situ bagaimana menegakkan. Ya dulu besar nih suaranya nih. Untuk menegakkan pendidikan agama, ya, bagi keluarga untuk anak-anaknya. Ya. Makuri lahu kitab, ya. Jadi lautan ilmu, Imam Ghazali sebut bahar ilm, ya, lautan, ya, bahtera, apa? Bukan lagi apa? Bukan lautan lagi, apa? Samudra, muhitul ulum. Ya, seandainya bukan karena kejujuran beliau, tidak akan terbaca nih kitab, tidak akan terdengar suatu pendapat. Ya, telah mencapai nilai dalam keikhlasan, ya, menunaikan kewajiban dan berjalan dalam memberikan, ya, menarik muslimin kepada jalan hidayah.
dengan segala perantara. Tunjukin ya. Di kitab Ihya Ulumuddin ada situ. Kenapa penting pendidikan anak? Li'anna ta'dib as-sabi fi sigharih. Karena pendidikan anak kecil, sabi itu anak yang di bawah 7 tahun. 7, 6, 5 itu namanya sabi. Ya. Pendidikan anak sedari kecil itu ziyadatun lihazzihi fi kibarih, adalah tambahan bagiannya dalam masa dewasa. Ya. Umpamakan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Ya. Innama an-nashwa kal ajibah ma baina yadaykum faqumu lil bina wa huwa kal ma'din mudhabi wa antum fi yadaykum qawalibul insha. Nah. ونضيف أن من أحسن تعليم ابنه فرح به في الدنيا وسلم من تحمده في الظلم وفي الآخرة. Ya, تعليم في الصغار كنقش الماء. التعليم في الصغار كنقش الحجار والتعليم في الكبار كنقش الماء. Menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, berbekas maksudnya. Dan menuntut ilmu di waktu dewasa seperti mengukir di atas air. Bisa nggak mengukir di atas air? Nggak bisa, baru gitu hilang, lupa, cepat lupanya. Ya, tapi masih anak kecil. Ya. Nah, dikatakan di sini, siapa yang berbuat baik, mendidik anaknya di waktu kecil, dia akan bahagia di dunia, selamat dari kebingungan dengan gelapnya di akhirat. Untung orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya nggak didik agama dari waktu kecil bagaimana? Bapaknya baik, ibunya baik, tukang sholat, tukang puasa, tuh, masya Allah. Anaknya nggak dididik. Nanti pas bapaknya sama ibunya mau masuk surga, dipanggil sama anak-anaknya. Anak-anak masuk neraka nih, anak-anak nakal semua. Kenapa? Karena nggak dididik sama orang tuanya. Ketika orang tua yang mau masuk surga ditarik sama anaknya, jangan dulu masuk surga. Saya dulu jadi gini, ini nakal begini, jadi rusak karena engkau tidak mendidik saya. Orang tuanya ditarik akhirnya dari neraka sama-sama. Nauzubillah min dzalik. Nah itu. Nah, jadi alhamdulillah dia dikasih dimasukin pengajian apa? Majelis Salim Ar-Rayyan apa? Ar-Rayyan ya. Pengajian Ar-Rayyan atau pengajian Nur Sobah bagus. Belajar ngaji, jangan bisa baca ngaji doang ya, cuman bisa ngaji suaranya bagus, ngajinya bukan, akhlaknya harus bagus, jaga sholat 5 waktu. Orang ngaji itu cara pakaiannya diganti, cara duduknya, cara bicaranya ya harus beda sama orang yang nggak ngaji sama yang belajar ya. Dengerin yang ngobrol-ngobrol, mana itu kayu biasa mana, ambil. Kalau setiap mengajar bawa itu cambuk itu. Oh sini, jangan pindah-pindah sini. Fayam bagi likulli jaddin wa abi. Lihat lanjutin nomor 9. Maka seyogianya bagi setiap kakek, wa abi dan bapak. Jad itu kakek, abi bapak. Wa qayyimil hakimi. Apa qayyim? Qayyim itu orang yang menegakkan pendidikan. Seorang anak terlahir, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kayak Nabi Muhammad ya, belum lahir udah ayahnya meninggal, baru 5 tahun ibunya meninggal, udah yatim piatu. Umur 9 tahun kakeknya meninggal, umur 12 tahun 9 tahun dipiara sama kakeknya sampai umur 12 tahun. 12 tahun kakeknya meninggal, ikut sama pamannya sampai menikah. Ya, sampai Rasul diangkat menjadi Rasul ya. Dan Abi Thalib mukmin sejati itu ya. Yang nggak mungkin Nabi Muhammad dipelihara dalam rumah yang kafir. Ya, pasti nggak mungkin. Nah, ini kalau terjadi anak seperti Rasul seperti ini, yang wajib mendidik kalau nggak ada bapak, ibu. Kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kalau nggak ada ibu, bapaknya. Kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu, kakeknya.
nggak ada kakeknya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak ada kakeknya, omnya. Ya, itu pendidikan. Atau qayyim itu seperti wali, orang tua asuh. Ada satu orang tua, biar ini saya piara sudah, ikut di rumahnya. Nah, itu yang miara wajib mendidik. Tutup mulutnya. Ya, kalau menguap, kalau ngantuk itu baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tutup tangannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dipiara. Termasuk apa? Pembantu, anak piara, pembantu. Ya, yang tinggal di rumah itu, maka orang tua atau sahibul bait, pemilik rumah itu wajib mendidik pembantu-pembantunya, bukan hanya anaknya doang yang dididik. Siapa yang tinggal di rumah kita harus dididik dengan ilmu agama. Contohnya apa? Dalam berpakaian, ajarin, suruh tutup aurat, suruh pakai jilbab yang baik kalau dia bukan muhrim kita, pembantu. Waktunya datang sholat, suruh sholat, jangan kerja, sholat dulu. Sudah waktu sholat. Atau lagi tanggung, mau makan dulu. Ya, kita udah makanan udah tersedia, berkumandang azan, sholat dulu, makan dulu. Kalau sudah sedia makanan, makan dulu baru sholat. Nah, sholat itu kan panjang waktunya, kayak seperti isya nih, bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11, bisa jam 12, sampai sebelum azan subuh 5 menit pasti boleh sholat isya. Nah, seandainya terjadi nih, udah makanan udah tersedia, ya enggak? Nah, ini pas lapar lagi, udah tunda dulu sholat, makan dulu, udah makan selesai baru sholat. Seperti itu, ya. Tapi wajib tegur. Kamu tadi sholat nggak? Subuh sholat nggak? Nah, sini, yang nggak sholat subuh sini, maju, cepet. Yang nggak sholat subuh, nak angkat tangan. Ayah, siapa subuh nggak? Sini. Ayah, kamu subuh nggak sholat? Sini, bendut kok nggak sholat subuh? Kamu sini. Ya, sholat subuh mulai besok. Kamu subuh betul? Siapa yang lihat? Siapa saksinya? Sholatnya di mana? Di rumah atau di masjid? Sama siapa? Nah, kamu sini. Kalau yang kecil-kecil nggak apa-apa, yang udah besar gini nih, kamu subuh nggak? Kamu sini. Yang besar, duk, nggak pakai cincin ditunjuk, pindahin itu. Awas. Besok setiap Rebo ditanya. Ya, sholat subuh. Jadi orang tua, wali, ya, duduk, harus menanya sama anaknya, sama pembantunya yang tinggal di rumah. Kalau ada satu orang tidak sholat di rumah kita, yang soe, yang sial, satu rumah dapat balanya. Kenapa? Karena kita nggak tegur. Kalau kita nggak menegur pembantu kita tidak sholat, kita dapat sialnya. Ya, oleh sebab itu wajib. Kalau mau punya pembantu atau mau piara anak, mau jadi orang tua asuh, harus didik. Sholat 5 waktunya bagaimana? Kalau dia perempuan bukan muhrim, suruh tutup jilbab, pakai, jangan keluar masuk, enggak. Benar nggak? Abi Umar, khair ahlan salam. Ya, itu namanya qayyimul hakim. Sekarang ada seperti anak yatim. Di dalam negara kita sebenarnya peraturannya udah bagus, cuma tinggal prakteknya doang. Teorinya bagus. Anak-anak yatim piatu, anak dipiara oleh negara. Dan kadang-kadang masih banyak orang miskin dipiara sama negara, mana nggak diatur. Kalau ada panti asuhan milik negara, wajib tuh orang anak yang miskin itu dipiara sama negara. Harusnya negara bertanggung jawab. Ini aturan ini. Jangan ngomong dipiara negara tapi nggak itu orang gila jalanan. Ya enggak? Orang miskin, anak yatim yang susah-susah banyak, mau dikasih ke siapa? Syukur kalau ada pejabat yang baik,
ada orang kaya yang baik mau piara. Kalau enggak, tanggung jawab tuh. Nah, itu. Makanya kita harus berjuang tuh. Ya. Jadi untung kalau punya orang tua masih ada bapak, ada mama, ada om, ada tante mau piara, mau nih bersyukur, tinggal jadi anak yang baik, belajar yang betul, ya, paham? Namanya siapa nih? Nama kamu siapa? Uta, ya, denger ya, nanti ditanya lagi sama Habib. Baru orang hakim itu tadi orang apa, pemerintahan. Ta'dib as-sabyi, mendidik agama sama anak-anak wajib, ya, kewajiban. Ya. Cuma yang ini yang jadi masalah itu tadi saya bilang kemarin, sebelum rumah tangga pilih istri yang solehah, bukan hanya cantik doang, perempuan yang bisa nurut, mendidik agama, ya. Nah, kalau sudah nikah, maka kesepakatan suami istri kerjasama mendidik anak. Nah, jadi yang jadi masalah lagi kalau tidak kompak, bapak kemana, ibu kemana, suami kemana, istri kemana. Nanti ada yang ikut-ikut campur. Siapa? Nenek, kakek. Karena sayang sama anak, sayang sama cucu, nggak boleh dididik. Padahal Nabi Muhammad SAW menyatakan bagaimana dalam sebuah hadis, muru auladakum bisolah wahum abna'u sir. Ngapain mulut itu? Turunin tangan. Ya. Muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat sejak mereka berumur 7 tahun. Wadribu, dan pukullah anak-anak kalian ketika meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Kalau jadi umur 10 tahun nggak sholat, cambuk pada dia. Ini orang tua wajib didik begitu. Nah, kalau nggak dosa tuh orang tuanya. Ya. Jadi jangan sampai apalagi kakeknya bela-belain. Awas. Nah, terus sampai lagi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Memang anak yatim tidak boleh dibentak, anak yatim, tapi bukan tidak dididik. Jadi sumbangan terbaik kepada anak-anak yatim adalah memelihara, mendidik anak akhlaknya. Bukan hanya kasih makan, kasih doi, tapi nggak diperhatikan pendidikan. Ya. Orang Cina bilang apa? Kasih kail, jangan kasih ikan. Kalau kasih ikan, dia goreng, dia bakar, makan, habis, selesai. Tapi kasih kail, nih, Nana Mangail sana, punya alat-alat. Nah, dapat ikan, pulang, makar, goreng, habis. Karena masih ada kail, mancing lagi besok, mangail lagi. Ya, nah, itu hanya perumpamaan. Mangail itu seperti apa? Kail itu seperti apa? Pendidikan. Punya ijazah SD, punya ijazah SMP, punya ijazah SMA, apalagi sampai S1, S2, kuliah. Mau kerja gampang, keahlian ada, ilmu ada. Nah, itu namanya kaya. Kalau ngasih duit sekarang, makan habis. Beli beras, beli ikan, beli tempe, beli tahu, ya enggak? Beli kangkung, bikin dabu-dabu, habis. Ya enggak? Selesai. Tapi kalau dikasih modal ilmu, nih begini caranya bekerja, begini berdagang, begini kalau jadi di kantor, kalau di sini jadi PNS begini. Kaya sampai hari tua dia bisa kerja, bisa cari duit sendiri. Bukan? Nah, itu. Nah, Allah nyatakan, hendaklah engkau takut. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah. Ya, ditakutkan atas mereka. Maksudnya lemah apa di sini? Generasi yang lemah iman, lemah ilmu, lemah
akal, lemah akhlak, lemah ekonomi. Nah, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Bukan hanya ekonomi, jangan sampai lemah. Maksudnya harus kaya, bukan begitu. Tapi nggak ada iman, nggak ada akhlak, percuma. Harta nggak ada iman, nggak ada akhlak, percuma. Nggak ada ilmu, percuma. Jadi apa? Jangan sampai miskin iman, jangan sampai miskin akhlak, jangan sampai miskin ilmu. Nah, syukur jangan sampai miskin harta. Itu. Sekarang dikasih orang miskin, anak sekolah dikasih makan sama Prabowo di sekolah. Cuma 10% doang, yang nggak semua kan? Nggak semua, yang betul-betul minim di bawah betul. Ya, paling 20%. Kalau anak siswa 100, paling 20 orang yang makan. Ya nggak? Ya. Coba kalau dikasih duitnya aja lebih bagus. Dia suruh beli makan sendiri. Ini disunat-sunat. Yang harusnya 40 orang jadi 30, jadi 20. Dari 100 cuma 20 orang yang siswa, yang lain cuma ngelihat doang. Allah. Maka bertakwalah kepada Allah dan katakan dengan perkataan yang baik, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka memakan di perut mereka api neraka. Ya, jadi ada sebagian orang seolah-olah membuat panti asuhan, tetapi panti asuhan ini bukan disalurkan kepada anak yatim, tapi dimakan buat pengasuhnya. Dia jadi penghasilan, dia jual anak yatim, saya pelihara anak yatim. Nah itu nanti memakan seperti memakan api neraka. Ya. Ini dalam Quran, innal ladzina yakununa amwal yatama zulman innama yakununa fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka memakan di perut mereka api neraka. Auzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang yang memelihara anak yatim, kalau ada anak yatim dipiara betul, bagus, bikin panti asuhan kalau punya duit, cari organisasi, ya, diukur kemampuan, pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Jangan pengeluarannya banyak, pemasukannya sedikit. Piara anak, terima sana sini banyak. Sini, kamu sini, sini kamu, sini tangan lu jangan diem, iseng-iseng apa? Enggak di sini. Paham nggak? Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, ana wa kafil yatim kahakaza. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini. Dekat maksudnya, di surga dekat. Kalau betul-betul ada anak yatim, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, dipiara, dia didik, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dididik akhlak, diajarin ngaji, diajarkan, kasih sekolah SD, kasih sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai kuliah, sampai dia bisa mandiri. Orang itu kalau udah balik, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa cari uang sendiri, sudah balik namanya, sudah bukan anak yatim lagi. Jadi anak yatim batasannya sampai kapan? Sampai dia balik usia SMP. Kalau udah SMP bukan yatim lagi, cari sendiri kerja. Nah, ajarin keterampilan, belajar magang, belajar ini, ya. Nah, itu jadi bersyukur. Nah, itu orang-orang yang punya panti asuhan yang memelihara. Nah, ada lagi perkara-perkara yang harusnya, ya, bapak dan ibu mendidik. Seperti contohnya apa? Jangan merokok di depan anak-anak, karena anak-anak ini akan melihat, meniru. Bapaknya suka ngerokok, nanti dia ambil kertas, puter-puter. Ini loh ya. Itu yang ditiru. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa berhenti ngerokok,
ngerokoklah, jangan di pinggir jalan, jangan di depan anak-anak, ngerokok sendiri di antara dia, di kamar kayak di ruangan mana kayak, ya enggak? Memang, ya, ngerokok di kamar tidur sana, ya. Dan ini perintah juga untuk orang tua, selain memerintahkan anak-anak yang sholat, mulai memerintahkan tidur dipisah. Kalau sudah umur 7 tahun, ya, laki dan perempuan dipisah. Laki di kamar laki, perempuan di kamar perempuan. Umur 7 tahun, ya, apalagi di atas 7 tahun, 8, 9, 10 itu udah wajib itu, ya. Ya syukur-syukur, makanya kalau kita punya rumah besar, kalau rumahnya kecil gimana itu? Nggak ada kamar, ini satu kamar buat bapak ibu, anaknya 10, udah laki 5, perempuan 5, mau apa lagi? Tinggal bisa tempat tidur aja, jangan sampai satu tempat tidur. Kalau nggak bisa satu kamar, jangan sampai satu tempat tidur dipisah. Mana tempat tidur laki, mana tempat tidur perempuan, nah, itu. Aina abnaik. Nah, dan jangan membedakan satu anak dengan anak yang lain. Ini sebagian orang tua sayang sama si A, sayang sama si B, yang si C sama si D dijadikan, dibedakan, dianaktirikan. Nah, ini juga nggak boleh. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Yakub itu disayang sama Nabi Yakub lebih daripada anak-anak yang lain. Kenapa? Karena dia calon nabi. Nabi Yakub tahu yang melanjutkan keturunan, yang melanjutkan estafet dakwah kenabian adalah Nabi Yusuf. Tapi Yusuf ini punya kelebihan macam-macam, ganteng, putih, akhlak baik, ya. Akhirnya cemburu, saudara-saudara yang lain yang cemburu. Nah, ini jangan sampai. Jadi seandainya ada orang tua mencintai, tidak boleh sampai memperlihatkan sampai anak yang lain cemburu, nggak boleh itu. Ya, sayang semuanya, yang baik dicintai, yang nakal dicintai, ya enggak. Satu orang tua ditanya, wahai ayah, mana anakmu yang paling kamu cintai? Apa jawaban orang tuanya? Saya mencintai yang kecil dan saya mencintai yang besar. Saya mencintai yang sakit, saya mencintai yang sembuh. Saya mencintai yang ada dan saya mencintai yang tidak ada. Maksudnya tidak ada tinggal di luar. Seperti nanti nih, seperti saya nih. Ibu saya di Bogor, saya di luar dari Bogor. Ada yang tinggal satu rumah, ada yang di Jakarta, ada yang jalan Cirebon, ada yang jalan. Nah, kita sebagai orang tua punya anak macam-macam, ada yang tinggal dekat, ada yang jauh. Semuanya harus tidak boleh dibedakan. Semuanya cinta. Gitu. Dan tidak boleh memukul, menyiksa, memberi hukuman kecuali menjelaskan kenapa dihukum. Seperti tadi, saya hukum kamu kenapa? Karena tidak sholat. Saya pukul kamu kenapa? Karena kamu main-main bercanda waktu lagi belajar. Mana Pak? Nih, duduk sini. Sini, jangan belakang Ustadz, sini, supaya kelihatan. Kamu geser sini. Paham ya? Jadi kalau kamu dipukul jangan nakal. Nah. Lanjut nomor 11. Wa tanharul ummu walidaha bil ab zajran lahu 'anil khana'i wal 'ib. Nah. Dan tanhar, apa tanhar? Fa amal yatima fala tanhar, gertak, membentak. Dan kamu membentak ibunya, dengan bapaknya. Nah, tidak boleh itu ya. Nah. Apa dalam Al-Quran menyatakan? Apa dalam Al-Quran sebutnya bagaimana? Wala takul lahuma uff.
Tidak boleh aja bilang nggak boleh sama Mas Ani pergi pasar, saya tidak boleh. Mama, tarada, nggak boleh ngomong tarada, nggak boleh. So capek, pulang dari sekolah, pulang dari pasar, nggak boleh bilang begitu. Saya siap. Kalau bahasa militernya siap, bahasa Arabnya marhaba. Ya, jangan membantah maksudnya, jangan ngejawab. Ada orang sebagian orang dibilangin ngejawab, ngegerutu ngomong. Mana begini. Istrinya dibilangin sama suaminya, nanti istrinya marah, ngebalikin. Nah itu nggak boleh. Ya, walaupun orang tua kita salah, walaupun guru kita salah, walaupun suami kita salah, seandainya marhaba, saya. Ada yang saya yang ngeledek, saya. Itu mau ledek itu mah. Saya satu kali saja cukup. Saya. Toki pada dia tuh ngomong. Maaf akhlak. Ini akhlak. Banyak orang nggak perhatian masalah-masalah begini. Nah ini saya pengen kalian bukan hanya punya ilmu, tapi punya akhlak. Bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana menghadapi guru. Kalau jadi perempuan nanti bagaimana jadi istri, ya. Ayo hajanya, hadam bibina. Nah itu jangan sampai nenek tadi ya. Lanjut. Idh qalbuhu ka syam'atil maqsurah mujawharatun yaqbalu kullu surah. Kenapa anak kalau lagi salah nggak boleh dibelain? Ada neneknya ngebelain anak cucunya, padahal salah, karena nggak sholat, karena pulang malam, karena batawana, karena main handphone terlalu berlebihan, dimarahin sama bapaknya. Anak neneknya bela. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh dibela sama nenek sama kakek? Karena anak itu akan merekam, ngikut, punya kebesaran nanti, akhirnya kepala batu, kepala besar nanti. Merasa dia paling benar. Itu ya. Dia seperti lilin, ya, menerangi setiap gambaran. Contoh sama dia. Wa yanbaghi lahum bi ayyu'awidu awladuhum fi'lat tuqal yas'adu. Dan seyogianya, ya, bagi mereka orang tua untuk membiasakan anak mereka melakukan pekerjaan ketakwaan, liyas'adu, agar mereka senang di dunia sampai di akhirat. Apa yang pertama dididik? Yang harus dididik sama orang tua pertama apa? Wa awwal ashya'il hadanah li'annahu ma'alil amanah. Yang pertama-tama yaitu pemeliharaan, dipelihara, dididik, ya, karena itu adalah anak itu adalah amanah, ya, karena anak adalah amanah keluarganya, rahmat dalam sebuah keluarga, dididik, ya, bukan dikasih makan, kasih minum doang, bukan dikasih pakaian doang, dididik ya akhlak. Ayo, kalau makan bagaimana cara makan? Baca Bismillah, cuci tangan dulu. Makannya pakai sendok apa pakai tangan kalau di rumah? Ya? Ada yang pakai tangan, ada yang pakai sendok. Boleh pakai sendok nggak apa-apa kalau sop apa. Tapi kalau sunnah Nabi, mau mengikuti sunnah Nabi, makan dengan tangan, jangan pakai sendok. Ya kecuali yang sop, yang kayak bakso begitu tuh, yang kuah-kuah, itu boleh pakai sendok. Tangannya, ya, soalnya. Jadi ini taruh buku ngadepi buku, taruh ngelihat ke sini. Jangan bercanda, kita pukul nanti. Paham dong? Jadi nanti insyaallah, ya, ini melakukan kebiasaan ketakwaan dari kecil, ya, menjawab, ya, seperti ikut-ikutan kalau orang mendengar, seperti apa, mengikuti Allah, ya,
Itu dulu orang tua dulu masih kecil digendong, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wal umar waliyullah. Kita dulu masih kecil lihat dengan mata sendiri. Ibu-ibu zaman dulu sembari nyusuin, sembari gendongin mau tidur, kalimat la ilaha illallah, Allah. Anak kecil terbiasa tuh, direkam, ya. Ini lagu apa? Nyanyi apa tuh? Dangdut, nyanyi apa? Baronggeng lagi, Sampai situ dulu deh, ya. Nanti ini nih penjelasannya panjang. Yang penting anak itu amanat orang tua, ya. Punya anak, orang nih semuanya pengen punya anak. Kalau udah punya anak tinggal dididik, ya enggak? Banyak orang kaya punya rumah tapi nggak dikasih anak sama Allah, cuma dikasih harta. Ada sebagian orang tidak dikasih harta, tapi dikasih anak. Ya, makanya kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah anak, rezeki anak, dan rezekinya anak-anak. Ya, dalam doanya Habib Abdullah bin Husain Mutahhir dia katakan, Allahumma rzuqna auladan dzukuran mubarikin. Ya Allah berikanlah kami anak, kalau bisa laki-laki yang membawa keberkahan. Kalau ditanya laki, anak yang laki apa yang perempuan yang lebih bagus? Laki. Karena orang zaman jahiliyah kalau punya anak perempuan aib, malu dah, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ya. Tapi sekarang nggak ada udah. Perempuan tuh udah diangkat derajatnya sama Rasulullah. Mau laki mau perempuan asal dia beriman. Dalam pepatah Imam Ali Zainal Abidin dikatakan, al-banat hasanat wal banun ni'am. Anak perempuan itu hasanah, kebaikan, sedangkan anak laki-laki itu nikmat. Apa perbedaan antara kebaikan sama nikmat? Kebaikan ada batasnya, tidak ada tanggung jawabnya. Anak perempuan kalau udah dikawin sama laki-laki, ada minang nikah, udah surganya di tangan suaminya. Tapi anak laki-laki disebut ni'am, kenikmatan. Kenapa? Karena ada tanggung jawab. Sampai seumur hidup kita ini sebagai nikmat orang tua, dan kita harus tanggung jawab melihat orang tua, harus berbakti sama orang tua sampai lebih dari istri kita. Kita punya surga ada di kaki ibu, ada di kaki bapak, ya, harus taat sama orang tua. Bukan lebih, sebagian laki-laki takut sama istrinya dibandingkan sama orang tuanya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah ini nih nggak bakal berkah. Jadi istri-istri kalau mau jadi hidupnya berkah, suruh suaminya taat sama orang tuanya terlebih dahulu dibandingkan memerhatikan istrinya, begitu, ya. Ini sedikit aja, ya. Semoga kalian walaupun masih paham. Ini nih ulama-ulama dulu kalau dakwah dia tidak pandang bulu mau anak kecil mau anak besar. Kenapa? Kalian ini punya roh, setiap manusia ini punya roh. Ketika kita sampaikan seperti ini, penyampaian ilmu agama, mungkin akalnya belum paham, tapi rohnya udah paham. Nanti kadang-kadang makanya kita yang didik nih, kadang-kadang ke keturunannya, mungkin ini anak orang ini orang nakal, karena dididik ilmu agama, pas nanti dia punya keturunan jadi baik. Kenapa? Karena mungkin dia dengar dulu ceramah. Nah itu manfaat daripada majelis ilmu, ya. Jadi kita sering-sering majelis supaya apa? Walaupun kita udah tahu, nanti imbasnya kepada anak kita dibalas sama Allah. Jadi anak-anak generasi-generasi yang sholihin wa sholihat, ya. Semoga kalian dijadikan anak-anak yang baik, yang melaksanakan sholat, berbakti sama orang tuanya, hormat sama gurunya. Jangan jadi anak yang maraju. Tahu maraju? Tahu pemaraju? Suka marah, dimarahin sama gurunya. Jangan. Kalau itu sayang, kalau guru marahin sama kalian itu seperti sayang. Perhatian itu supaya kalian jadi anak yang baik, pintar. Paham ya? Ya.
الفاتحة. اللهم اغفر ذنوبي يسر عيوب واكشف الكروب يفتح لنا فتوح العارفين فقينا في الدين ويجعل من تأويل ويهدينا إلى السبيل ويرزقنا الفتوح والمنون والرصاص الحجاج والروح وتبت النسو يقضي حاجاتنا وحاجاتكم ويستشهدنا على هذه النية ولكل صالح وإلى حاجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رضي الله تعالى عن اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وسف رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك عزيزا في عيونهم وجيا في الدنيا والاخره ومن المقربين يا كثير النوال حسنا فعليك من بلا زوال يوم مبدئ بلا مثال ولك الحمد ولك المنه ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiqul mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.